Langsung dia lari ke rumah orang tuanya si Usup, ngasih tahu orang tuanya Usup tuh, Usup ada itu kok. Dia di bawah pohon bambu. Pohon bambu mana? Kata orang tuanya Usup. Itu pohon bambu di lapangan. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Sebut aja namanya Mbak Ani. Mbak Ani itu asisten rumah tangga di rumah orang tua gue. Jadi awal tahun 2000-an, dia itu minta izin untuk pulang ke kampungnya. Izinnya awal itu cuma 3 hari. Tapi di hari kedua akhirnya Mbak Ani nelfon ke rumah. Ngabarin kalau kayaknya saya mundur beberapa hari nih Bu. Pulang ke sana lagi karena ada ini nih, lagi ada masalah di kampung. Ya ibu gue langsung mengiyakan aja, nggak terlalu banyak nanya. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti kalau udah selesai masalahnya di sana langsung pulang ya secepatnya. Iya, jawab Mbak Ani. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian Mbak Ani akhirnya pulang lagi ke rumah orang tua gue. Selesai beberes, bebenah, dia juga merapikan barang bawaannya di kamarnya lagi. Setelah itu orang tua gue nanya, emang sebenarnya ada masalah apa nih? Kok kamu jadi pulangnya agak telat? Apa memang acara keluarganya jadi agak lama? Oh enggak Bu, itu sebenarnya ada masalah di kampung. Di kampung saya saat itu ada anak yang hilang. Jadi dicari sampai 2 hari baru ketemu dia. Ya gue yang ikut ngedenger juga jadi penasaran tinggi. Nanyalah gue ke Mbak Ani, Mbak Ani ceritain dong. Itu anak hilang diculik atau gimana ceritanya? Enggak hilang diculik sama orang. Tapi diculik wewe gombel. Gue bilang, ah serius? Memang ada wewe gombel? Ada, di kampung saya masih ada. Wewe gombelnya itu tinggal di pohon bambu di lapangan. Gimana Mbak Ani? Ceritain dong, ceritain. Kok bisa sampai tuh anak diculik wewe gombel? Gimana ceritanya? Gue pikir cuma di film-film atau di buku aja tuh wewe gombel. Ada setan namanya kayak begitu. Jadi setelah acara keluarganya dia selesai, itu kan memang banyak anak-anak yang berkumpul di rumahnya. Dan malam setelah Isya atau sekitar jam-jam 8, dia bilang, biasa anak-anak kan main tuh di lapangan. Ya lapangannya memang luas, ya pinggirannya masih banyak pohon-pohonan rindang deh. Salah satunya ada pohon bambu. Pohon bambu itu rimbun katanya, jadi agak panjang, nggak cuman bambu cuman kecil, nggak cuman pohon bambu yang rumpunnya sedikit, tapi lumayan panjang. Emang kalau siang sih enak tuh, adem duduk di situ. Tapi kalau malam ya memang agak-agak ngeri sih. Ya tapi mungkin karena habis ada acara, jadi anak-anak pada main di sana. Jadi anak-anak yang main kira-kira tuh ada 6 orang. Ya main biasa kejar-kejaran sana sini. Terus sambil teriak-teriak senang gitu kan. Itu jam 8 mereka main, sekitar jam 9 mereka pulang tuh ke rumah masing-masing. Nah tapi ada satu orang tua ini dari 6 anak itu tuh bingung gitu. Kok anak saya nggak pulang-pulang nih, udah jam 9 malam. Namanya masih anak-anak, ntar gimana, apa nggak takut pulangnya, apa takut diculik orang juga, atau hal-hal yang nggak kita pengenin lainnya deh. Udah jam 9 itu, jam 9 lewat atau jam setengah 10, orang tua dari anak yang belum pulang itu akhirnya nyamperin ke salah satu rumah teman anaknya. Ditanyain, anaknya udah pulang belum? Kalau belum, yuk kita samperin rame-rame, kita samperin bareng-bareng yuk, biar anak-anak pulangnya juga nggak terlalu malam. Ya tapi pas dilihat, loh
kok temennya udah pulang. Pas disamperin ke rumahnya, ya ibu dari temennya juga bilang, udah kok, nih anak saya bilang udah pada pulang kok semuanya, tadi jalan bareng. Oh tapi anak saya belum pulang loh bu, udah jam setengah 10 gini. Ah masa sih? Ditanyalah ke anaknya, teman dari anaknya si ibu yang hilang ini. Tadi gimana? Memang pulangnya nggak bareng? Bareng. Anggaplah anak yang hilang ini namanya Usup ya. Tadi semua jalan bareng-bareng kok pulang berenam. Cuman emang si Usup jalannya paling belakang. Dia sambil kayak bawa tongkat kecil gitu, bawa-bawa. Ya udah, dipikir emang si Usup jalannya di belakang, ya kita pulang deh ke rumah masing-masing. Nggak tahu juga, nggak ngeh juga tuh kalau si Usup ada di belakang apa enggak. Yang jelas ya pulang bareng-bareng dari lapangan. Udah deh pulang ke rumah masing-masing. Gitu temannya si Usup cerita. Ya ibunya Usup otomatis jadi panik. Ya udah yuk bu, minta tolong kita samperin ke rumah temennya yang lain, siapa tahu main di sana kali si Usup. Ya udah bersama ibu temennya, ibunya Usup ini datengin deh rumah mereka satu-satu. Ternyata si Usup memang nggak ada di rumah temennya itu gitu. Tambah panik lah ibunya si Usup. Aduh ini gimana nih anak saya gimana ini belum pulang juga. Ya ibu dari teman-temannya itu nyaranin udah deh bu pulang dulu, kasih tahu ke bapaknya memang si Usup nggak ada di rumah temennya dan nanti kita cari bareng-bareng deh sama beberapa warga lainnya. Mbak Ani lanjutin ceritanya, ibunya Usup bersama bapaknya akhirnya bareng-bareng deh nyari tuh bersama orang tua temannya si Usup dan beberapa warga lainnya. Ya terakhir karena taunya si Usup itu memang main di lapangan sama teman-temannya, ya warga bareng-bareng jalan ke lapangan sambil bawa senter buat penerangan, sambil manggil-manggil namanya Usup, Usup. Dicari keliling-keliling lapangan, nggak ketemu. Terus temannya si Usup ditanya, tadi lewat mana pas pulang? Siapa tahu Usup kesandung atau gimana. Ya udah temennya nunjukin ini nih Pak Bu, tadi kita lewat sini nih. Ya mereka berlima ngomong kayak begitu. Ya udah warga, ya udah yuk kita telusurin nih jalan pulangnya tadi. Siapa tahu ketemu nanti si Usup di jalan. Ya warga, ya udah mereka langsung menelusuri jalan yang tadi anak-anak ini pulang. Diselusurin satu-satu sambil dipanggil namanya, Usup, Usup, udah malam ini, ayo pulang. Senterin pojok-pojokan pohon, rimbunan pohon, tetap nggak ada. Itu dicari sampai jam 11-an kata Mbak Ani. Nggak ketemu, akhirnya warga berkumpul terus, ini gimana nih kok jam 11 nggak ketemu juga. Wah ibunya Usup udah panik, udah nahan nangis gitu kan. Udah coba kita cari sekali lagi deh. Sekarang kita berangkat ke lapangan, ngelewati rute anak-anak tadi itu pulang. Ya udah anak-anak nggak usah ikut ya, di rumah aja. Warga bertambah banyak yang nyari saat itu. Ditelusurin jalan pulangnya tadi sambil berangkat ke arah lapangan, tapi nggak ada juga, nggak ketemu juga. Namanya udah dipanggil-panggil, Usup, Usup, kamu di mana Usup gitu. Terus dipanggil. Wah ibunya Usup saat itu udah nangis dia. Udah nangis ibunya Usup tuh dia. Namanya gak ketemu-temu. Udah sampai jam 12:30. Warga udah sampai keliling-keliling kampung akhirnya. Gak cuma nyari di jalan. Gak cuma nyari di rute jalan anak itu pulang. Gak cuma nyari di lapangan. Tapi di beberapa tempat. Sampai pada akhirnya ada warga yang nyeletuk. Jangan-jangan nih si Usup diculik sama wewe gombel nih. Biasanya kan wewe gombel itu kan
tempat tinggalnya di pohon-pohon bambu. Tadi anak-anak kan pada main deket-deket situ kan? Iya sih, jangan-jangan ya. Akhirnya saat itu beberapa warga berinisiatif pulang ke rumah masing-masing untuk ngambil yang barang-barang yang bisa menimbulkan suara berisik deh. Ada yang bawa kentongan tuh, ada yang bawa tutup panci, ada ya pokoknya yang buat rame-rame deh. Akhirnya balik lagi ke rute anak-anak itu jalan pulang dan ke lapangan lagi. Mulai warga sambil manggil-manggil nama Usup, Usup, sambil membunyikan alat-alat yang dibawa, kentongan, tuh panci, teng 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 tong 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 tok 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 tok. Jadi rame saat itu. Warga yang membantu mencari si Usup terus sembunyiin tuh suara-suara itu alat yang dibawa, terutama saat di lapangan dan di pohon bambu. Diliatin, diperhatiin, disenterin itu pohon bambu. Sambil manggil namanya Usup, sambil membunyikan alat-alat yang dibawa. Rame deh pokoknya. Bani waktu itu sempat ikut. Tapi kan makin lama makin malam, udah sampai 1:30, izin pulang duluan. Tapi ngeliat tuh bapak-bapak, ada ya ibunya si Usup, ada beberapa warga juga, ibu-ibu ikut tetap manggil-manggil namanya. Terutama di pohon bambu yang rimbun itu, di pohon-pohon yang lain. Yang Mbak Ani nggak tahu deh, pokoknya sampai jam 1:30 Mbak Ani pulang aja. Warga masih rame di sana nyari. Mbak Ani ngelanjutin ceritanya pagi, habis sholat subuh, ya warga berkumpul lagi. Nggak taunya si Usup belum ketemu. Bu, Usup belum ketemu, Bu. Mbak Ani ngomong gitu ke ibu gue. Nah terus gimana itu? Hilang kemana? Ya akhirnya sih dicari pagi itu karena udah terang, balik lagi ke lapangan, sama akhirnya warga juga nyari ya ke empang, ke tempat-tempat yang lain, nanya ke teman-teman sekolahnya, tetap nggak ketemu. Ya orang tuanya Usup sempat lapor ke polisi juga, Bu, buat minta tolong bantuin nyariin atau bikin laporan kehilangan deh. Ani juga nggak tahu. Mbak Ani ngelanjutin ceritanya kayak begitu. Mbak Ani itu gimana ceritanya? Udah 2 hari berarti kan. Ya malam sih, terus hari besoknya. Ya warga nyari lagi. Ya itu tadi nyari ke empang, ada yang nyari ke sungai atau ke kali, karena kan khawatir kecebur. Di empang tapi nggak ada, di kali nggak ada. Ada lagi yang balik ke lapangan itu lagi. Tetap warga penasaran mau mastiin, jangan-jangan si Ucup emang keselip atau kesempil gitu. Pokoknya dicari ya sekitaran rumah, sekitaran kampung deh. Nggak ketemu tuh sampai asar tanya. Ya udah nanti dilanjutin lagi, habis sholat Isya kita kumpul. Ibunya Usup udah nangis-nangis, ini tolong dong nih Usup nggak ketemu, kemana ya? Ya beberapa ibu-ibu nenangin, ya Bu ntar kita cari lagi bareng-bareng, ini kita pulang dulu istirahat, sambil kita berdoa juga supaya si Usup ketemu nih. Setelah sholat Isya warga balik lagi tuh kumpul buat nyari si Usup. Warga yang ikut membantu si Ucup juga bertambah banyak karena kan belum terlalu malam ya, masih jam 7:30 atau jam 7. Tetap dicari ke rute-rute sebelumnya, dicari ke tempat-tempat sebelumnya saat si Ucup hilang ataupun saat siang atau pagi tadi. Tapi tetap aja si Ucup sampai malam itu nggak ketemu. Ibu gue lanjut nanya, loh terus gimana itu nasibnya? Beneran nggak ketemu? Beneran nggak ada jasadnya yang ketemu? Ya malam itu sih nggak ada, Bu. Tapi akhirnya gimana? Nah, ini dia yang bikin heran, kata Mbak Ani. Setelah dicari sampai jam 1 malam, warga akhirnya berinisiatif, ya sudah kita pulang aja dulu. Berdoa ya masing-masing di rumah, kita doain Usup supaya ketemu, dan nanti coba warga kita sholat subuh berjamaah, kita berdoa lagi di masjid bareng-bareng. Oh iya, warga menjawab kayak begitu.
Ya selesai sholat subuh akhirnya dilakukan tuh doa bersama supaya si supaya Usup cepat ketemu. Ya entahlah gimana caranya, entah mungkin ada orang yang ngasih kabar, entah polisi juga menemukan hasil yang kemarin kita udah laporan gitu. Oh iya iya, terus gimana kelanjutannya tuh? Gue lanjut nanya. Ya tetap sih warga habis itu juga selain beraktivitas ada beberapa warga tetap berusaha nyari keliling kampung, terus ke kampung sebelah, tapi nggak ketemu juga. Sampai sekitar jam 4 itu ada warga yang biasa memang main di lapangan itu ngelihat si Usup tidur di bawah pohon bambu. Tidur aja nyenyak banget gitu. Terus dia ngelihat Usup, langsung dia lari ke rumah orang tuanya si Usup, ngasih tahu orang tuanya Usup tuh, Usup ada itu kok, dia di bawah pohon bambu. Pohon bambu mana? Kata orang tuanya Usup. Itu pohon bambu di lapangan. Ya langsung orang tuanya Usup ngerespon tuh, langsung berangkat ke lapangan. Beberapa warga yang ngeliat juga, ada apa? Si Usup ketemu tuh di lapangan, di bawah pohon bambu lagi tidur. Ya beberapa warga akhirnya ikut ke lapangan, mastiin tuh memang benar si Usup atau enggak. Setelah sampai di lapangan dilihat, ya memang si Usup lagi tidur. Tidurnya nyenyak banget itu di bawah pohon bambu. Orang tuanya nyamperin, ngoyang-ngoyangin, Sup, bangun Sup. Ibunya sambil nangis, sambil melukan, ayo Sup, bangun Sup. Akhirnya warga bilang, ya udah Bu, ini dibawa aja Bu, pulang ke rumah. Mungkin emang habis capek kali nih si Usup. Oh iya. Udah akhirnya dibawa deh Usup pulang tuh ke rumah. Beberapa jam kemudian sadar si Usup, sadar melek, terus bilang, aku di mana ini ya? Usup, ibunya ambil meluk, nangis gitu kan. Bu, aku di mana ini Bu? Ini kamu udah di rumah. Hah? Udah di rumah? Iya, kamu kemana aja sih? Udah sampai 2 hari ini kok kamu nggak kelihatan di mana-mana. Ibu sama bapak udah nyari. Ini juga nih, warga juga udah nyari. Iya ini bener nih Usup udah di rumah. Iya bener. Terus tantenya kemana? Hah? Warga yang ngedenger kan? Hah? Tante? Orang tuanya juga semuanya terkesiap tuh jadi. Hah? Tante gimana Sup? Coba Usup cerita deh. Kemarin tuh Usup kemana aja? Coba ini minum dulu. Ceritanya pelan-pelan aja. Udah kasih minum Usup, terus ayo Sup cerita. Enggak kok ibu, nggak marah kok, bapak juga nggak marah. Cuman pengen tahu kamu nih kemarin itu hilang kemana aja. Ya setelah minum dan tenang akhirnya Usup cerita tuh dengan ada, ya namanya anak-anak tambahani ceritanya begitu deh Bu. Gimana kata ibu gue cara ceritanya? Iya jadi waktu itu pas malam, pas jalan-jalan gitu Usup di belakang ada tante yang manggil. Kamu? Ya Usup nengok dong. Usup sempat manggil teman-teman kok. Ini ada tante nih, sebentar tungguin. Tapi kayaknya teman Usup nggak ada yang denger tuh. Mereka tetap aja jalan. Ya Usup udah dipanggil, Usup nyamperin sedikit, tapi kan masih agak takut Usup, takutnya orang jahat Bu. Oh iya bener Usup. Terus gimana? Ya, terus tantenya bilang, kamu mau nggak jalan-jalan? Nanti tante ajak jalan-jalan. Terus ada makanan enak deh. Ada makanan yang kamu suka. Usup suka apa gitu? Oh iya, oh benar tante. Terus ada mainan nggak? Ada banyak mainan nanti di sana.
Kamu mau ikut nggak? Iya deh, boleh deh. Usup jawab gitu, Bu. Terus Usup lihat teman Usup udah pada jauh nggak kelihatan. Ya udah, Usup ikut aja. Ya tante bener ya, banyak mainannya di sana ya, sama makanan enak. Tantenya kejawab iya. Ya udah Bu, Usup tuh akhirnya ikut sama tante itu. Orang tuanya bilang, loh, kamu nggak kenal kok, main ikut-ikut aja Sup. Ya kan banyak mainan Pak. Gitu. Ya, warga beberapa akhirnya tersenyum kan ngeliat, kan ada mainan Pak, sama katanya ada makanan enak. Bapaknya juga nanya lagi, tantenya mukanya kayak gimana Sup? Cantik kok Pak tantenya. Nggak serem, makanya Usup berani nyamperin. Nah terus kamu diajak jalan-jalan kemana? Ya pokoknya Usup tuh diajak jalan-jalan ke tempatnya, enak deh tempatnya, dingin. Terus Usup juga diajak makan. Emang enak kok makanannya Pak, Bu. Terus banyak banget deh mainan di sana. Nah pas habis Usup makan, Usup lagi main-main tuh, Usup tuh ngeliat bapak sama ibu, sama ini ada beberapa tetangga nih Pak ini. Usup lihat kok lewat bapak sama ibu. Ya Usup juga manggil-manggil bapak sama ibu kok. Bapak, ibu, nih Usup di sini nih. Nih lihat nih, Usup banyak nih punya mainan nih dibeli sama tante. Ini juga nih ada makanannya yang enak-enak. Tapi kayaknya bapak sama ibu nggak denger deh. Sama ini tetangga-tetangga juga pada nggak denger deh, kata Usup. Kamu bener ngelihat Sup? Iya. Usup ngelihat bapak sama ibu sama ini tetangga-tetangga. Tapi Usup panggil-panggil kok nggak denger. Akhirnya karena memang Usup lagi asik main, ya udah Usup lanjutin main deh. Kan Usup pikir nanti juga selesai main bapak sama ibu kan lewat lagi, jadi ntar Usup tinggal ikut deh sama bapak sama ibu. Ya terus saat itu yang kamu bilang tante itu gimana? Ya dia sih nemenin aja Pak. Sampai Usup malah nawarin, ini Usup mau makan apa lagi? Usup terus nih mau mainan apa lagi nih, banyak nih, nanti tante bawain lagi nih. Ya Usup seneng dong, namanya banyak mainan, makanannya enak-enak juga lagi. Loh Usup, ini bapak, ibu, sama tetangga-tetangga nih nyari kamu sampai 2 hari loh. Emang kamu kemana aja? Masa makan-makan terus, main-main terus kan enggak. Kemana aja emang dibawa sama tantenya? Ah masa sih Pak Usup sampai 2 hari? Orang Usup ngerasa Usup main-main biasa, nggak kemana-mana, cuman ya dibawa nih ke tempat yang banyak makanan sama banyak mainan. Udah. Tapi emang Usup heran kok, di tempat itu Usup bisa ngeliat bapak sama ibu lewat, tapi kok Usup panggil-panggil nggak denger. Usup panggil berapa kali nggak denger. Nah terus Usup tidur di bawah pohon bambu tadi gimana ceritanya? Hah? Masa sih Pak Usup tidur di bawah pohon bambu? Iya bener. Kamu kok bisa tidur di bawah pohon bambu itu padahal kan kotor? Enggak Pak. Jadi kan Usup main tuh Pak, Usup makan, terus kan lama-lama bosan juga. Usup juga nungguin bapak sama ibu sama tetangga-tetangga, kok nggak lewat-lewat lagi ya. Akhirnya Usup ngomong sama tante, tante udah yuk pulang yuk. Tuh tadi Usup lihat bapak sama ibu lewat sama tetangga-tetangga nyariin Usup kayaknya deh. Ya terus gimana Sup, kata bapaknya. Ya tantenya bilang sebentar lagi ya Sup, udah Usup pos-posin aja main dulu. Nih ada makanan lagi, Usup mau makan apa lagi, udah pos-posin main. Usup pos-posin makan aja dulu, nggak apa-apa, nanti tante antar pulang kok. Ya Usup terus habis itu jawab, enggak tante, kayaknya
Usup udah dicariin deh. Tuh tadi lihat bapak sama ibu lewat. Yakin Usup mau pulang sekarang? Tantenya ngomong kayak gitu pak. Ngomong kayak gitu ibu. Ya tante, ini juga udah bosen nih. Kayaknya Usup juga udah ngantuk deh, pengen tidur. Ya udah pak, tantenya baik kok. Pas abis Usup ngomong kayak gitu, tantenya langsung ya udah itu, langsung bilang ya udah kalau Usup emang udah bosan, Usup juga udah ngantuk mau tidur, ya udah tante anterin pulang deh. Udah deh, Usup dianterin pulang tuh pak, jalan dari tempat yang tadi yang enak itu tuh, yang banyak mainannya yang Usup suka, yang banyak makanan enaknya juga yang Usup suka. Udah tantenya nganterin, terus habis itu tantenya dadah deh sama Usup. Ya Usup bilang terima kasih deh sama tantenya, makasih ya tante, udah diajak main, udah dikasih makanan yang enak. Ya tantenya terus jawab, iya Sup, besok-besok kalau tante kesini Usup ikut lagi ya. Ya Usup jawab aja, iya tante. Nanti kalau tante kemari, pas ketemu Usup, ajak-ajak Usup lagi ya ke tempat yang tadi. Iya nanti tante ajak. Udah tantenya pergi tuh, Pak. Ya Usup abis itu nggak tahu deh. Tiba-tiba Usup ya bangun di sini, makanya tadi Usup nanya, Usup lagi ada di mana? Kamu bener, Sup, kayak begitu cuman diantar aja. Iya, Usup diantar. Usup juga nggak ngerasa lama kok mainnya. Cuman makan, memang makanannya banyak pak. Main. Udah habis itu diantar pulang lagi sama tantenya. Langsung warga saat itu jadi geger tuh, jadi gempar. Wah, berarti bener nih si Usup kemarin diculik sama Wewe Gombel. Ya, Usupnya denger tuh, Wewe Gombel apaan sih? Bapaknya Usup langsung, udah. Yang penting si Usup udah ketemu, udah sehat. Usup nanya lagi akhirnya tuh ke bapaknya, Wewe Gombel apa sih pak? Enggak, udah, nggak apa-apa. Tapi tantenya baik kan Sup? Iya tantenya baik. Buktinya Usup dianterin pulang lagi kan pak. Langsung habis main, ya Usup langsung diantar pulang. Udah, langsung bangun-bangun Usup udah di rumah. Oh ya udah, yang penting kamu sehat. Udah Usup, udah istirahat lagi deh, tidur lagi. Iya pak, Usup masih capek nih. Ya Mbak Ani ngelanjutin ceritanya, ya saya akhirnya sama beberapa warga ngobrol-ngobrol deh sama orang tua Usup juga. Wah pak, ini kayaknya si Usup emang kemarin sempat dibawa nih sama Wewe Gombel nih. Iya kali ya, saya heran kok. Si Usup bilang dia cuma main, makan, habis itu pulang. Padahal kan kita nyari sampai 2 hari loh, sampai tengah malam teriak-teriak. Malah si Usup juga tadi kan sempat bilang dia ngeliat kita nih semua. Tapi kita sendiri kan gak ngeliat si Usup ya. Kalaupun si Usup manggil sampai teriak-teriak kayak yang tadi dia cerita, kita juga gak dengar sama sekali ya. Wah kalau begini kita harus kasih tahu warga yang lainnya nih untuk hati-hati nih untuk anaknya. Ya supaya anaknya jangan main malam-malam nih di lapangan, apalagi sampai dekat-dekat pohon bambu gitu. Biar kejadian nih si Usup ini nggak keulang deh ke warga yang lain. Cukup keluarga saya aja deh nih yang ngalamin anak saya hilang 2 hari. Ya kalau dibilang sih anak saya hilang 2 hari diculik Wewe Gombel. Ya jadi belajar dari kasusnya si Usup yang diceritain sama Mbak Ani, ya sebaiknya kita nggak membiarkan anak kita bermain sampai malam tanpa adanya pengawasan kita. Dan jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo.